Saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita deepening dan broadening daripada Tai Chi Nusantara ini ya. Kali ini kita membahas buku Membangun Kesehatan melalui Neuroeducation dengan gerak pikiran dan musik. Ya, diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Tulisan yang kita bahas kali ini adalah keseimbangan dan harmoni, solusi agar dunia tidak kacau, ditulis oleh Profesor Firmansyah, PhD, Rektor Universitas Paramadina, tapi yang sudah almarhum ya. Beliau menulis begini, konsep keseimbangan, balance, equilibrium, harmoni, keterpaduan, integrated, kestabilan, stability, sinkronisasi, synchronize, proporsional, keselarasan, alignment, dan berbagai terminologi lainnya banyak digunakan tidak hanya dalam domain filsafat kepemimpinan, tapi juga pada disiplin-disiplin ilmu teknis seperti ekonomi, politik, sosial, kesehatan, psikologi, dan sebagainya. Pada disiplin ilmu ekonomi, keseimbangan menjadi salah satu landasan dasar dalam merumuskan desain ekonomi yang tepat di tengah heterogenitas pasokan dan permintaan ya. Di bidang politik, konsep keseimbangan dapat ditemui pada istilah-istilah unity, stability ya. Atau harmoni yang tersebar dari budaya Tiongkok kuno, Konfusius, Yunani kuno, Ancient Greek, India kuno, Mesir kuno, Anglo-American hingga Arab kuno. Di bidang sosial, konsep keseimbangan dan kesetaraan atau harmoni menjadi landasan dasar dalam bangunan ilmu-ilmu sosial. Berangkat dari perkembangan realitas zaman, para filosof, ilmuwan, agamawan, sosiolog, politisi, dan sebagainya menyimpulkan bahwa keseimbangan dan harmoni menjadi satu-satunya solusi agar dunia ini tidak menjadi kacau. Keharmonisan atau keseimbangan atau keserasian sebenarnya bekerja dalam unit terkecil, yaitu diri dan individu atau individu. Sistem yang bekerja dalam tubuh manusia merupakan manifestasi dari keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan yang mendorong eksistensi individu. Otak menjadi pusat komando yang mendistribusikan berbagai order ke seluruh sistem yang bekerja, sistem yang bekerja dalam tubuh mengikuti sensasi atau stimulus yang ditangkap otak. Bayangkan jika seseorang yang sedang menyeberang jalan, yang bersamaan dengan itu melintas kendaraan roda 4, jika otak tidak merespon dan tidak memberikan perintah pada gerakan untuk menghindar, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Secara refleks pada ilustrasi tersebut, otak memerintahkan anggota tubuh lainnya, khususnya kaki, untuk segera menjauh dan mengambil gerakan secepat mungkin agar terhindar dari kendaraan yang melintas. Dengan demikian, keseimbangan, keserasian, dan keterpaduan merupakan sistem yang sebenarnya bekerja alamiah dalam tubuh manusia
Sebagai pusat komando, otak bekerja merespon berbagai stimulus yang diterima. Stimulus inilah yang kemudian melatih otak dan anggota tubuh lainnya dalam aktivitas keseharian manusia. Di bidang ilmu psikologi, khususnya bidang bidang studi perilaku, stimulus ini seringkali dijadikan instrumen untuk mendorong perilaku tertentu. Pemahaman ini kemudian diadopsi dalam praktek-praktek pemasaran seperti iklan, promosi, dan strategi harga. Tidak hanya untuk merangsang terbentuknya perilaku tertentu, stimulus yang dibuat juga digunakan untuk mendorong neural proses, cara berpikir, emosi, atau sikap dalam subsistem yang bekerja dalam tubuh manusia. Ini kemudian dikenal sebagai dengan terminologi neuroplasticity yang memandang perilaku manusia dapat dibentuk dan diarahkan melalui pemberian stimulus pada otak. Pandangan ini meyakini bahwa sistem otak bekerja dinamis merespon lingkungan di sekitarnya sebagai stimulus. Di bidang manajemen, khususnya teori-teori kepemimpinan tematik tentang keseimbangan atau keharmonisan atau keserasian atau keselarasan atau keterpaduan menjadi tema sentral yang banyak disajikan oleh para ilmuwan, motivator, atau inspirator. Seorang pemimpin dipandang berada di titik maturitas jika mereka bisa menjaga keseimbangan, keserasian, keterpaduan, atau keharmonisan di lingkungan organisasinya. Maturitas kepemimpinan ini dipandang dapat membawa organisasi ke arah lebih baik berdasarkan tujuan dalam analogi sistem. Ya. Di bidang kesehatan, pendekatan neuroplasticity ini kemudian banyak digunakan tidak hanya dalam proses pengobatan atau pencegahan, tetapi juga melatih perilaku sehat yang diyakini tidak hanya dapat meningkatkan harapan hidup manusia, tetapi juga mendorong produktivitas manusia. Buku ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya para akademisi, perawat, dokter, dan mahasiswa. Buku ini tidak hanya membahas proses pengobatan dan mengajak perilaku hidup sehat, tetapi juga melatih keserasian serta keseimbangan otak dan raga untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Buku dengan editor Yusuf Sutanto ini sangat direkomendasikan selain karena substansi isi buku yang bernilai, juga disajikan dalam bahasa yang luas dan mudah diterima oleh seluruh kalangan. Selain itu juga Indonesia saat ini semakin membutuhkan buku-buku yang interdisipliner ya dalam situasi yang semakin kompleks ya, multidisipliner ya, dari Korea semakin kompleks. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita sampai di sini dan sampai jumpa lagi.